Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal, barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, dan yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya tidak mereadingkan dulu ya, karena masih kemarin sudah saya readingkan 12 zodiak ya. Nah, maksud saya kali ini saya akan memberikan sebuah informasi ya, ya bisa dikatakan santai ya, jangan terlalu serius-serius gitu loh, santai tetapi saya usahakan akan bermakna lah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ya jadi saya sambil menikmati sebatang rokok ya sobat ya, santai ya. Maksud saya begini sobat ya, informasi yang saya sampaikan ini ya, ini memang penyampaian dari admin saya ya, itu memberikan sebuah pesan ya, dan kayaknya saya harus perlu menjawab juga. Nah, seperti itu ya. Kalau saya tidak merespon sama sekali, kan nanti dikiranya tidak mau tahu. Nah, karena apa? Karena bisa dikatakan kenaikan subscriber saya ya, bisa dikatakan keberhasilan saya membuka YouTube ini kan ya tidak luput ya, ya dari kebaikan jasa-jasa kalian semua. Intinya kan kita saling membutuhkan dan kita saling berbagi, kan seperti itu ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ya, ini ada yang berkomentar ya gitu loh. Yang dimaksud pihak ketiga itu seperti apa sih? Nah, ini kan ada beberapa orang yang masih kesulitan gitu loh. Jadi masih kesulitan itu menangkap ya arti ataupun bisa dikatakan makna apa yang dimaksud pihak ketiga. Nah, kenapa saya memberikan informasi ini? Ya biar saya jawab gitu loh. Biar kalian tidak bingung, karena kan saya sering mengatakan ada pihak ketiga, ada pihak ketiga, ada pihak ketiga. Lah mungkin kalau kalian yang memahami ya wis apa ya, bisa dikatakan oke lah ya. Tapi yang belum memahami apa itu yang dimaksud pihak ketiga ya, biar sama-sama mudah dimengerti. Nah, sekarang saya akan menjelaskan. Kan seperti itu ya. Karena kan pemahamannya orang itu kan berbeda-beda sobat. Nah, seperti itu ya. Nah, gini ya. Saya mulai masuk pelan-pelan ya. Yang dimaksud pihak ketiga ini pertanyaan yang pertama ya. Itu kan dilihat dulu konteksnya. Sekali lagi yang dimaksud pihak ketiga itu dilihat dulu konteksnya, apa yang diinformasikan atau apa yang dibahas atau apa yang dibicarakan. Seperti itu ya. Nah, yang dimaksud pihak ketiga sobat, ketika kita dalam konteks mendeteksi ya ataupun menginformasikan ini di faktor asmara. Nah, ketika saya menyebutkan asmara kalian ini ada pihak ketiga. Nah, ini kan banyak yang kebingungan apa itu pihak ketiga. Nah, gini sobat, ingat ya, ini tergantung konteksnya dulu. Ketika ini konteksnya masuk ranah faktor asmara ya, pihak ketiga ini yang dimaksud ya bisa disebabkan oleh kalian sendiri ya, gitu loh. Bisa disebabkan oleh pasangan kalian ya. Nah, gitu loh. Bisa saja kalian tidak merasa, pasangan kalian tidak merasa, tetapi muncul orang ketiga. Nah, inilah yang membuat apa? Yang membuat asmara kalian kacau, yang membuat asmara kalian selalu ruwet, selalu ribut ya, selalu ada problem, selalu ada konflik. Nah, itu loh ya sobat yang saya maksud pihak ketiga. Nah, jadi istilahnya pihak ketiga di sini orang yang apa? Orang yang menghancurkan gitu loh. Orang yang tidak suka sama
ketentraman kita, sama kebahagiaan kita. Nah, makanya kan kita tinggal mengkoreksi apakah masalah hubungan asmara ini ketika ada keruwetan, ketika ada problem, apakah datangnya dari kita? Apa sih yang dimaksud datangnya dari kita? Ya mungkin kita punya pasangan lain tanpa sepengetahuan pasangan kita yang sah. Nah, misalkan seperti itu. Ya, ya itu kan namanya pihak ketiga yang akibatnya nanti bisa merusak hubungan asmara kita sendiri. Nah, atau bisa ketika kalian tidak punya simpanan orang lain ya, dalam tanda kutip ya. Nah, gitu dalam tanda kutip. Ya bisa saja dari pasangan kalian yang mempunyai simpanan yang lain. Nah, itu sama artinya, itulah yang menyebabkan asmara kalian kacau, ada problem. Nah, itu loh sobat yang dimaksud pihak ketiga. Jadi kita harus bisa menyadari, itu loh, harus bisa sadar diri. Kalau kita tidak, ya berarti pasangan kita. Nah, ketika kita tidak, pasangan kita juga tidak ada simpanan, otomatis ini pasti datang dari pihak lain, gitu loh. Entah dari teman, entah dari orang-orang sekeliling kalian. Nah, dia masuk. Nah, gitu loh. Ketika dia masuk, ya nanti timbullah sebuah masalah-masalah. Nah, kan seperti itu. Itu yang dimaksud pihak ketiga kalau kita lihat dalam konteks masalah hubungan asmara. Nah, saya rasa sudah cukup jelas ya. Itu sobat yang dimaksud pihak ketiga. Ya. Nah, terus apa bedanya ya sama faktor pekerjaan ketika saya mengatakan ada pihak ketiga? Nah, gini sobat ya. Makanya saya tadi kan mengatakan dilihat konteksnya dulu apa yang kita bahas. Nah, ketika masuk di ranah faktor pekerjaannya, yang dimaksud pihak ketiga itu ya, itu adalah kan kan nggak mungkin dari pasangan kita. Nah, kan seperti itu. Yang jelas ketika kita bekerja ya, nah, ini yang dimaksud pihak ketiga ya orang-orang di sekeliling kita, bisa teman kita ya, gitu loh. Bisa dari atasan kita sendiri. Nah, itu yang menyebabkan konflik tanpa kalian sadari. Makanya saya sering mengatakan, oh ini asmaranya, maaf, oh ini pekerjaannya ini ada penurunan, ada kiriman energi negatif ataupun black magic. Ini datangnya dari pihak ketiga. Kan saya sering mengatakan seperti itu. Nah, itu bukan bukan berarti dari pasangan kalian yang dimaksud pihak ketiga, sobat, tapi orang-orang di luar kalian. Nah, gitu loh. Bisa teman sepekerja, bisa atasan kalian, bisa pokoknya orang-orang sekitar kalian lah. Nah, itu yang namanya pihak ketiga. Nah, kalau kita masuk ke ranah apa? Ranah kerezekian ya ataupun keuangan. Ada pihak ketiga misalkan ini yang membuat keuangan kalian semakin menurun, adanya hambatan, adanya rintangan ya. Nah, yang dimaksud pihak ketiga di sini ya, itu bisa terjadi ya. Pihak ketiga ini bisa dari saudara kalian atau bisa dikatakan dari saudara kita lah. Itu bisa gitu loh. Atau ketika saudara kita baik-baik semua sama kita ya, tidak pernah iri hati sama kita. Ya berarti apa? Ya berarti orang yang di luar saudara kita ataupun orang yang di luar keluarga kita siapa? Ya orang lain. Ya bisa tetangga, bisa orang-orang sekitar tempat kalian tinggal. Nah, itu yang dimaksud pihak ketiga. Ya sama, kesehatan pun juga begitu sobat. Nah gitu loh. Nah, kalau kesehatan ini hampir mirip ya. Pihak yang dimaksud pihak ketiga kalau kita membicarakan ranah di faktor kesehatan ini hampir mirip sama yang pertama, sama yang asmara. Nah, dalam arti bisa saja ketika mungkin kalian mengalami sakit ya, gitu loh. Itu bisa saja mungkin ya dari mantan juga bisa ya. Mungkin mantan kalian eh, saat pada saat berpisah ini menyimpan dendam ataupun iri hati bisa ngerjain kalian. Nah, itu yang dimaksud pihak ketiga. Bisa dari mantan ya, gitu loh. Bisa dari keluarga kalian sendiri, bisa dari orang lain. Nah, kira-kira seperti itu ya. Untuk masalah penjelasannya apa yang dimaksud itu pihak ketiga. Ya. Oke ya, pertanyaan pertama sudah saya jawab ya. Sekarang saya masuk pertanyaan kedua sobat ya.
Ya, ada beberapa, komentar yang mengatakan, "Ini Mas Dani kalau memberikan sebuah penjelasan ya, kenapa terlalu cepat ataupun kenapa bahasanya itu terlalu nyerocos saja gitu loh, kurang santai." Ya gini sobat, itu kan sudah menjadi karakter, nah gitu loh. Ya kalau saya sih maunya santai ya, tetapi apa boleh buat, memang karakter saya kalau saya berbicara itu orangnya itu cepat gitu loh, cepat, cara untuk menyampaikan itu cepat, gitu. Karena kan karakter itu kan ya memang dari pembawaan, ada yang bicaranya itu santai ya, gitu loh. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu bahasa kasarnya ya tidak terlalu nyerocos kayak saya gitu loh. Ada yang seperti itu, ada yang kalem, ada yang santai, ya. Ada yang apa ya, setiap kata-katanya itu dikasih waktu jeda ataupun ada tempo di situ. Ada yang seperti itu, ada yang ketika pencapaian ini ya seperti saya, cepat dia, hampir tidak ada jeda, hampir tidak ada tempo di situ, langsung set 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 set, set, gitu, kayak orang cuap-cuap. Nah, itu Sobat, ya, gitu loh. Bukan berarti apa ya, bukan berarti saya menyampaikan ini kok terlalu cepat, eee, terus ibaratnya saya buat-buat, ini apa ya, misalkan ini, memang saya buat-buat seperti itu, tidak Sobat, gitu. Bukan hanya di redingan saya, bukan hanya di redingan di YouTube saja. Kalau kalian misalkan ketemu saya sendiri ataupun teman-teman saya itu, ya, ketika sharing ya masalah spiritual ataupun apa, ya memang seperti itu jawaban saya, seperti itu. Jadi memang karakternya sudah cepat lah dalam arti mengeluarkan kata-kata ini loh ataupun berbicara ini loh, memang karakter saya seperti itu, cepat. Nah gitu loh. Nah, di situ ketika memang ada yang kurang bisa memahami, biasanya kalau sudah ketemu saya ataupun teman-teman saya, ya mesti tanya, "Maaf Mas Dani, ini sampean sampean terlalu cepat, saya tidak paham yang seperti ini." Nah, nanti di situ tugas saya menjelaskan lagi. Nah, ya, kira-kira seperti itu Sobat ya, untuk jawaban yang kedua. Nah, untuk pertanyaan ketiga ya, gimana sih Mas Dani, cara untuk menetralkan ya, ketika memang saya ini mengalami, kiriman black magic ataupun penutupan aura, ya. Banyak juga pertanyaan yang seperti itu, ya. Kalau pertanyaan yang ketiga ini biasanya jarang ya masuk di kolom komentar. Biasanya mereka-mereka ini masuk secara WhatsApp, WA, secara katakanlah secara pribadi lah. Banyak juga yang mengatakan, saya ulangi ya, ini pertanyaannya, bagaimana sih, cara untuk menetralkan aura yang negatif biar menjadi positif ataupun biar aura kita terbuka. Nah, kan seperti itu. Atau ada juga ini yang ujuk-ujuk, "Mas Dani saya mau dibuka aura." Nah, kan mereka itu bertanya seperti itu. Nah, jawaban saya kan gini Sobat gitu loh, kalau kalian bertanya seperti itu ya, terus misalkan ujuk-ujuk tanya, "Mas Dani, eee, bagaimana sih caranya membuka aura?" Ataupun bisa dikatakan langsung ujuk-ujuk ya, "Aura saya tertutup, bagaimana cara membukanya?" Nah, dari situ kalau tidak dideteksi dulu kan tidak bisa Sobat, gitu. Semua itu harus dideteksi dulu, harus dicek dulu, nah gitu loh. Tidak bisa saya langsung menjawab gitu loh, terkena ini, terkena itu, tidak bisa, harus dideteksi dulu. Nah, itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, "Saya mau buka aura Mas Danila." Emangnya kalian tahu kalau kalian sendiri sudah merasa tertutup? Sedangkan seseorang itu berbeda-beda Sobat gitu. Terkadang orang A mengatakan ya, "Saya tertutup auranya." Ketika dilihat sama orang B, tidak, nah gitu loh. Begitu sebaliknya, terkadang si A ini mengatakan, "Saya sudah terbuka aura," tapi dilihat sama orang B yang punya, bakat ataupun yang punya domainnya untuk masalah aura, dilihatnya orang B ini auranya tertutup meskipun dia mengatakan, tidak tertutup. Nah, seperti itu Sobat ya. Jadi apapun itu ya, ya harus dideteksi dulu, harus dikonsultasikan dulu. Tidak bisa ketika langsung masuk WA ya, "Mas Dani saya mau buka aura." Kan nggak bisa seperti itu, harus dideteksi dulu. Kalau misalkan kalian meyakini ya,
saya yakin Mas Dani, saya ini pasti 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 tertutup. Nah, ketika saya nanti melihatnya tidak, nah di situ kalau kalian terlalu yakin, ya berarti apa? Nanti di situ kan apa ya? Adanya sebuah tidak resonate gitu, tidak ada kecocokan. Ya kalau saya sih mau-mau saja kalau misalkan saya mengatakan tidak ada, tapi kalau kalian sudah meyakini, ya saya adanya sebuah penutupan aura, ya saya sih senang-senang saja. Karena apa? Kalian nanti harus beli media. Memang syaratnya kan seperti itu sobat, harus ada pembelian media kalau ingin auranya dibuka, kan seperti itu. Nah, makanya ketika WA ataupun jalur khusus ya, itu jangan mengatakan, "Saya ini tertutup auranya Mas Dani," belum tentu. Ketika kalian mengatakan tertutup terus saya cek, ternyata tidak ada tertutup aura misalkan ya. Nah, itu kan enak, nah gitu loh. Berarti apa? Ya berarti tidak usah membeli suatu media, mungkin hanya solusi-solusi saja. Nah, itu yang harus dijalankan, misalkan kan seperti itu sobat, ya. Jadi semua itu memang harus dicek dulu, harus dicek ya, harus dideteksi dulu, baru kalian akan tahu jawabannya. Itu ya. Nah, terus pertanyaan berikutnya, ya. Ini mungkin masuk pertanyaan kelima ya. Kenapa sih kok setiap readingan misalkan ini ya, saya ambil katakanlah zodiak Scorpio misal ya, Scorpio. Kenapa sih kok setiap kali Scorpio ini selalu aja yang diomongkan black magic, energi negatif, black magic, energi negatif. Kok selalu seperti itu sih? Nah gini sobat ya, untuk cara memahaminya ya. Yang pertama, nah, makanya kan saya bilang kalau nonton itu jangan di-skip agar tahu Bu, apa yang saya jelaskan. Apa yang dimaksud biar kalian tahu. Kalau kalian skip, ya itu jadinya. Kalian akan ibaratnya berprasangka buruk. Kan seperti itu. Ya. Kenapa saya mengatakan berprasangka buruk? Ya karena kalian sudah meyakini bahwa nanti pasti yang dibacakan negatif melulu, black magic melulu. Nah, itu kan namanya berprasangka buruk, sobat. Sedangkan secara informasi saya ini menyampaikan yang sebenar-benarnya. Nah, seperti itu. Biar apa? Biar ketika memang mengalami kesulitan itu ada solusinya. Katakanlah kan seperti itu ya. Saya rasa sudah bisa dipahami. Oke ya, sekarang saya jawab ya. Kenapa sih misalkan Scorpio kok selalu ada energi negatif ya, ada black magic, ada energi negatif, ada black magic. Kenapa kok seperti itu? Nah gini loh, yang pertama ya kita harus menyadari sobat gitu, bahwa readingan saya ini kan bersifat general reading. Apa sih artinya general reading? Itu kan luas, mengacak. Nah, gitu loh. Nah, ketika kalian merasakan ya bahwa masih baik-baik saja ya, bahwa masih lancar-lancar saja, tidak ada kendala di situ. Terus saya mengatakan bahwa ada energi negatif dan black magic, ya berarti bukan kalian yang ketarik di kartunya. Nah, gitu loh. Jadi energi kalian tidak ketarik saya, gitu loh. Bisa saja orang lain yang ketarik saya. Nah, nyatanya yang WA itu banyak sekali, gitu loh. Yang minta pembukaan aura itu banyak sekali. Karena apa? Karena memang ada keresonetan. Nah, ketika ada keresonetan, ada ketepatannya, berarti energinya orang itu yang ketarik sama saya. Nah, seperti itu sobat ya, cara untuk memahami. Ya. Karena kan sering saya mengatakan bahwa satu zodiak ya itu tidak bisa dimiliki satu orang. Nah, gitu loh. Banyak ini yang memiliki Scorpio ini banyak, bahkan ribuan, bahkan jutaan yang kembar-kembar Scorpio, Scorpio, Scorpio semua. Kecuali satu zodiak dimiliki satu orang. Nah, bisa kita mengatakan ini berarti dibuat-buat. Kok selalu negatif, selalu black magic bisa. Tapi ini kan banyak orang. Nah, gitu loh. Pasti di situ mesti ada yang namanya hukum kebaikan sama hukum keburukan. Nah, itu namanya sunatullah. Seperti itu. Kalau di bahasa spiritualnya atau religi itu namanya sunatullah. Di mana ada kebaikan, di situ pasti ada keburukan. Di mana ada keburukan, di situ ada kebaikan. Semoga bisa dipahami ya untuk sahabat di channel Ruang Batin ya. Makanya ketika kita berkomentar itu ya kita harus berpikir secara rasional, secara panjang lah gitu loh.
jangan ditelan mentah-mentah, kan seperti itu. Ya. Kalau kalian menontonnya di channel Orang Batin ini dipotong-potong, di-skip-skip sama halnya kalian menelan mentah-mentah, akhirnya apa? Akhirnya timbul kesalahan. Nah, ketika timbul kesalahan maka tidak ada kesadaran di situ. Nah, ketika tidak ada kesadaran ya, maka apa? Tidak akan timbul sebuah solusi, sobat. Gitu loh. Karena yang bisa menyelesaikan masalah itu yang bisa menyelesaikan masalah itu ketika seseorang itu timbul kesadaran. Baru di situ ada penyelesaian solusi dari masalah tersebut. Nah, ketika kita tidak adanya sebuah kesadaran, yang mana mungkin solusi akan kita dapatkan. Karena pada dasarnya semua itu berdasarkan kesadaran, sobat. Sadar diri. Nah, kan seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi, ketika memang kalian masih lancar, masih baik-baik saja, ya, di 3 faktor nih, misalkan asmara, pekerjaan, keuangan ataupun rezeki. Ketika kalian baik-baik saja, terus saya mengatakan Scorpio ada energi negatif, ada energi black magic. Nggak peduli di masalah asmara, di pekerjaan, di kesehatan. Ketika saya sering mengatakan seperti itu, yaitu tadi pemahamannya. Ketika kalian masih merasakan kok masih aman, ya berarti bukan energi kalian, sobat. Gitu loh. Bukan energi kalian yang ketarik, tetapi energi dari yang lain-lain ini loh, dari sahabat-sahabat yang lain ini loh. Nah, bisa seperti itu. Kecuali kalau konsul secara pribadi, secara privat. Nah, baru saya bisa fokus ke satu nama. Apakah memang betul yang membuat hambatan, yang membuat rintangan ini unsurnya energi negatif atau black magic atau itu hukum karma. Nah, gitu loh, sobat. Karena beda ya, gitu loh. Beda, harus bisa dipahami. Yang membuat rintangan kita, yang membuat kesulitan kita, ini dari unsur energi negatif black magic atau hukum karma. Nah, ketika itu masuk rananya di masalah energi negatif ataupun black magic, itu rananya dipaksa, sobat, gitu loh. Dari manusia. Gitu. Jadi ada orang yang iri, orang toksik ini memaksakan agar kalian terkirim energi negatif sehingga membuat rintangan. Nah, itu yang namanya yang terkena energi negatif ataupun black magic. Jadi ingat ya, energi negatif ataupun black magic itu bukan alami tapi paksaan, sobat. Beda. Kalau kita membahasnya yang membuat rintangan kita, yang membuat banyak sendatan kita, itu dari karma. Nah, berarti apa? Ini urusannya sama Sang Maha Kuasa. Kita mendapatkan balasan itu dari Sang Maha Kuasa, dari Tuhan ataupun dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita perbuat, kalau baik ya dapat baik, kalau buruk ya kita dapat buruk. Nah, itu namanya hukum karma. Jadi hukum yang ditetapkan Tuhan. Nah, tapi kalau yang membuat sengsara ini ya, yang membuat kita terpuruk, yang membuat kesulitan ini unsurnya black magic ya. Ini berarti apa? Yang membuat bukan Tuhan, tetapi ya dari manusia. Nah, gitu loh. Seperti itu. Nah, makanya ketika konsultasi itu saya akan bisa mengerti nantinya dengan penjelasan kalian ini loh. Gitu loh. Kita kan misalkan berkonsultasi ya. Kalian kan jelas saya tanya apa keluhannya. Nah, di situ kan kalian menyampaikan informasi. Nanti di situ saya akan bisa mendeteksi. Oh, ternyata yang membuat senjata ini betul ada energi negatif ataupun black magic ataupun energi yang dipaksakan orang lain sehingga membuat kalian menderita, sengsara dan lain-lain. Bisa saja nanti ketika saya sudah mendapatkan informasi, bisa saja nanti larinya ini oh, yang membuat hambatan, yang membuat sendatan ini bukan dari black magic tetapi itu hukum karma. Nah, gitu. Dari kesalahan kita sendiri. Nah, maka nanti sama-sama ada solusinya, baik yang terkena black magic maupun yang ada hukum karma itu nanti sama-sama saya kasihkan sebuah solusi biar lepas dari jeratan-jeratan itu semua, biar lepas dari keterpurukan ya, lepas dari problem. Nah, seperti itu, sobat, biar selalu adanya keberuntungan. Nah, fungsinya kan seperti itu ya. Jadi semoga dipahami ya. Karena apa sih? Karena banyak juga gitu loh yang lebih-lebih yang terlilit masalah hutang gitu loh. Hutang saya banyak, Mas Dani, begini, tanda saya gagal begini begitu.
ketika saya kasih bimbingan ya, saya arahkan di situ, plus adanya sebuah pembelian media untuk membuka auranya dulu memang, terus saya ada sebuah bimbingan. Nah, di sini alhamdulillah loh, banyak yang berhasil. Jangankan hutang jutaan, ratusan juta gitu cepat lunasnya, gitu loh. Ada yang ya pernah kan saya ngomong itu ada yang di bawah 2 bulan Sobat, 1 bulan bisa lunas, ya. 1 minggu, 3 minggu, bahkan ada yang 4 hari loh, ya, gitu loh. Artinya sebuah kelancaran rezeki di situ. Ada pemasukan nggak tahu dari mana, seakan-akan mengalir, seakan-akan milih sehingga bisa menutup hutang, melunasi hutang. Apakah ini kata saya? Bukan. Kata siapa? Ya kata orang-orang yang sudah saya bantu. Nah gitu loh. Seperti itu Sobat. Nah, mereka-mereka memang memberikan responnya sama saya seperti itu. Ya setelah saya dibuka aura sama Mas Dani, adanya pembelian media dan adanya sebuah bimbingan, maka di situ saya menemukan suatu kebahagiaan, menemukan sebuah kelancaran. Nah, apa yang kita ekspektasikan itu betul-betul nyata, betul-betul bisa terjadi. Nah, makanya kan kemarin kalau nggak salah kan sempat saya informasikan, ketika kita berdoa Sobat, ibadah dan berdoa ya, terus tidak tahu cara mengaplikasikannya seperti apa, ya, tata caranya itu seperti apa. Nah, itulah pengaplikasiannya seperti apa, itulah yang membuat terkadang doa itu tidak bisa hadir Sobat, tidak bisa terwujud, bahkan bisa saja mental. Atau ketika tidak mental ya, gitu loh. Ini lambat, datangnya ini lambat, gitu loh. Bisa saja seperti itu. Nah, makanya ketika kita tahu bagaimana mengaplikasikan doa, mengaplikasikan permohonan itu bisa saja cepat. Cepat direspon sama semesta. Karena kan sering saya mengatakan, gitu loh. Semesta itu ya tidak merespon orang yang pandai berbicara. Ya, maksudnya ketika orang ini berdoa itu loh, ya, semesta itu tidak akan merespon orang yang mungkin bagus merangkai kata-kata gitu loh, memuji Tuhan dan lain bla bla. Ya, tidak begitu ya Sobat gitu loh. Jadi sekali lagi bukan kita yang pandai merangkai kata ataupun kita merangkai kata-kata, bukan yang seperti itu doa yang diterima, tapi doa yang direspon, doa yang diterima itu berdasarkan energi kita ini loh. Ini yang akan direspon. Ada sebuah getaran di situ. Nah, maka akan direspon sama semesta. Nah, gitu loh. Nah, ketika seperti ini ya, biar mudah dipahami. Kenapa sih kok doa itu sulit tercapai ya? Kenapa sih doa itu ini sulit terwujud? Atau kita mungkin punya pemikiran lain? Seakan-akan doa itu ya pasti lama ya datangnya. Ya, sekarang saya kasih gambaran Sobat. Ini, ketika kepositifan ini naiknya segini ya, misal ini, nggak tahu nih berapa senti lah ya, pokoknya segini ya. Ini kebaikan kalian Sobat. Dalam arti energi yang positif ini tingginya sebatas inilah. Ya. Nggak tahu ya, mungkin kalian ukur sendiri lah berapa senti. Nah, di sini ini misalkan energi negatif kalian. Ya. Kalau sini kan positif, penuh kebahagiaan, penuh kesenangan, kegembiraan. Kalau yang sini energinya negatif, penuh kesusahan ya, penuh amarah, penuh kemiskinan misalkan, penuh apa ya, pokoknya yang negatif lah, yang membuat kita marah. Nah, bagaimana prosesnya kok doa itu tidak bisa terkabul? Ya karena negatif ini tidak bisa diseimbangkan. Nah, ketika yang ini kita naikkan bisa seimbang, nah gitu loh, dengan keinginan kita, maka terjadilah sejajar. Nah, inilah yang akan mengabulkan doa kalian, gitu loh. Nah, bagaimana caranya ini yang negatif ini harus seimbang. Nah, ini kan negatif ini kan kemauan kita, Sobat. Gitu loh. Nafsu kita, keinginan kita. Nah, ini kan negatif. Nah, bagaimana caranya biar bisa sejajar? Nah, ketika ini
frekuensinya naik ini kan sejajar. Nah, itulah yang dimaksud nanti doa kita bisa terwujud. Nah, gitu loh, bisa terkabul karena di situ ada frekuensi. Sama kalau kita mendengarkan radio misalkan, kita ingin dangdut, kita kan harus mencari mencari gelombangnya dulu. Harus tepat sasaran, harus sama sefrekuensi. Nah, sama seperti kenapa sih doa itu kok sulit terkabul? Karena kita apa? Karena kita tidak memahami sobat cara mengaplikasikannya, ya tata caranya sehingga apa? Ya tidak akan terhubung frekuensinya. Di sini ada energi positif yang memberikan sebuah lambang kebahagiaan, kesenangan, ya senyum di situ, keberlimpahan. Dan di sini sebaliknya energi negatif, penuh susah, penuh kemiskinan, penuh amarah, penuh ego. Ya, terus kita nggak bisa mengaplikasikan, nggak bisa ini kita buat sejajar. Ya, kita buat narik seret sejajar. Nah ini yang akan kesulitan sobat. Nah, makanya ketika dapat bimbingan dari saya, ini saya akan bisa akan bisa mengarahkan agar bagaimana yang negatif ini bisa naik sefrekuensi. Ketika levelnya ini sudah sama, maka di situ ada sebuah perwujudan doa yang namanya kun fayakun kalau di Islam. Nah gitu loh. Kalau di Muslim kun fayakun. Nah itulah yang dikatakan kun fayakun. Nah ketika kita tidak bisa sefrekuensi, tidak bisa menemukan sebuah getaran yang sama, maka di situ ya jelas tidak akan hadir kun fayakun. Bisa saja ada kegagalan, saya sering menyebutkan, bisa ada mental di situ. Nah gitu loh. Karena semesta tidak merespon sebuah getaran, sebuah energi ini semesta tidak merespon. Gitu loh. Kita tahu doanya seperti ini ya. Gitu loh. Ya itu tadi loh, ketika kurang bisa mengaplikasikannya ya berarti apa? Berarti di situ satu mungkin ada kesalahan kita dalam berdoa dan ada kesalahan kita dalam mengaplikasikannya gitu loh. Dalam tata caranya pasti ada dua kemungkinan salahnya di situ. Kalau nggak salah kita berdoa ya salah untuk tata cara. Kalau nggak salah di tata cara mesti ada kesalahan di doa atau bahkan dua-duanya, doanya juga salah, tata caranya juga salah. Nah ini akan semakin sulit untuk naik sefrekuensi. Nah gitu loh maksud saya. Nah makanya kan sekali lagi yang atas ini bisa saja diberi sebuah gambaran ataupun diberi sebuah simbol ya. Yang atas ini penuh kebahagiaan, penuh kaya raya, harta semualah ya, pasangan lah, jabatan lah, kesehatan lah. Ini puncaknya di atas sobat. Nah ketika kita menginginkan yang sebelah sini yang positif, ini nggak akan bisa terwujud kalau frekuensi negatif ini tidak selevel. Nah ketika ini frekuensi negatif diangkat menjadi selevel, maka disitulah doa kalian akan terwujud, akan bisa kena. Nah gitu loh, apa yang dimaksud kaya ya, berkelimpahan, apa itu yang dimaksud keharmonisan, kesehatan, jabatan, ini akan kena semua sesuai dengan keinginan kalian. Karena sudah sefrekuensi, karena sudah getarannya itu sudah sama. Nah gitu loh sahabat. Makanya kan di situ harus ada pemahaman. Nah bagaimana bisa mungkin terwujud harapan kita kalau getarannya aja sudah tidak sama. Yang di sini getarannya atas, yang di sini getarannya bawah. Sama ketika mungkin kalian ada teman ya, misalkan jalan-jalan ya, entah di sebuah pertokoan atau mungkin di sebuah mall ataupun mungkin di sebuah plaza, kalian berada di tingkat 5 misal ya. Terus teman kalian berada di tingkat 1. Ini bisa ketemu nggak? Kan nggak akan bisa ketemu kalian di sini. Harusnya apa? Ya ini harus naik juga ke tingkat 5 baru bisa sefrekuensi, bisa segetaran, akhirnya ketemu sama kalian. Nah, seperti itu loh sobat gambarannya. Sebetulnya kalau kita bisa memahami itu, terus ada sebuah kegagalan doa itu ya ada sebuah kegagalan dalam mewujudkan, ada kegagalan kok tidak sesuai ekspektasi, itu sebetulnya mungkin ya diri kita. Makanya sering saya mengatakan harus sadar diri sobat, harus bisa memahami itu semua. Makanya kan ketika ikut bimbingan sama saya, ini nanti saya akan arahkan di situ biar apa, biar frekuensi getarannya itu sama.
Nah, ketika frekuensi getarannya itu sama, ini akan nyambung, maka di situ akan cepat terwujud. Nah, gitu loh. Yang kesulitan asmara, pekerjaan, kesehatan, hutang, apalagi hutang, ini kan susah semua. Nah, gitu loh. Nah, bagaimana caranya ini frekuensi ini bisa naik? Makanya banyak yang mengatakan ada yang 4 hari gitu loh. Surprise pokoknya, ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan lebih. Pokoknya rata-rata ini mentok ya, nggak sampai 2 bulan gitu loh. Sudah banyak yang terpecahkan. Masalah-masalah ataupun kesulitan-kesulitan itu loh, sudah terpecahkan. Tergantikan apa? Ya tergantikan sebuah keberhasilan. Akhirnya ada rasa senang, rasa bahagia di situ. Karena sudah tercapai. Karena doa kita sudah direspon, maka terjadilah kun fayakun. Nah gitu loh sobat. Ya kalau kita nggak tahu tata caranya mengaplikasikan baik itu doa ataupun tata cara, ya, yang kita dapat yaitu tadi rasa lelah, rasa letih, rasa amarah, gitu loh, rasa jengkel, capek. Nah itu yang kita dapatkan. Ya jangan nyalakan Tuhan, bukannya Tuhan tidak merespon ataupun bukannya Tuhan ini menunda, oh kamu belum waktunya, tidak seperti itu. Nah gitu loh. Kalau kita tepat, pasti di situ juga cepat. Gitu loh. Akan direspon sama Tuhan, sama semesta ini pasti akan direspon juga cepat ketika kita bisa mengaplikasikan baik secara doa maupun tata cara. Nah gitu loh. Yang penting kita harus yakin, berpositif thinking. Nah gitu loh. Jadi tidak ada istilah Tuhan menunda, itu menunda kerezekian sama manusia, itu tidak ada ya. Gitu loh. Yang membuat ketertundaan itu apa sih? Ya diri kita sendiri nih loh, yang membuat bahwa rezeki itu tertunda, tidak bisa hadir sama kita. Bukan Tuhan. Tuhan itu tidak mau menunda. Makanya sifatnya Tuhan itu Rohman Rohim, pengasih penyayang. Gitu loh. Tidak mungkin ada ketertundaan, itu tidak mungkin. Kalau hari ini, ya hari ini. Nah kenapa kok hari ini misalkan diberikan hari ini ya, kok tidak terwujud? Nah itu bukan salahnya Tuhan, tapi salahnya siapa? Ya salahnya dari manusianya sendiri, sahabat. Kurang bisa mengerti, kurang bisa memahami. Nah itu yang terkadang kalau kita kurang bisa menggali lebih dalam ya, itu akan menjadikan kesulitan-kesulitan dan kebingungan-kebingungan dari kita. Sebetulnya itu semua itu mudah kalau kita tahu ilmunya, tahu kunci-kuncinya. Nah, seperti itu sahabat ya. Oke ya, saya rasa sudah dipahami ya. Ini kan ulasan sedikit banyak ya. Ketika kita menyikapi sendiri dan ketika kita ada yang membimbing, itu pasti ada sebuah perbedaan di situ. Pasti beda. Maksudnya beda itu respon dari semesta ini loh. Pasti ada perbedaan, cepat dan lambatnya itu pasti ada perbedaan. Mana yang dijalankan sendiri dengan pemahamannya sendiri, dijalankan sendiri tanpa ada yang membimbing. Nah ini pasti beda. Responnya tuh, kecepatannya itu pasti beda. Pasti cepat yang ada pembimbingnya. Nah gitu loh. Nah karena apa? Karena kesadaran sendiri timbul dari pembelajaran. Nah pembelajaran itu timbul dari mana? Ya dari pembimbing. Kan seperti itu. Ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga ataupun mudah-mudahan yang ada pertanyaan ya, sudah jelas ya, ataupun sudah puas dengan jawaban saya sobat. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat di channel Ruang Batin ya. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.